mendapat SK dari Bapak Amir Nasional, yaitu Soreang menjadi cabang. Salli ala habibina, salli ala Muhammadin. Setelah sebelumnya membahas Jemaat Banjaran, saat ini kita akan membahas salah satu cabang yang pernah menjadi ranting dari cabang Banjaran. Ini kisah sebuah masjid yang terletak di pusat ibu kota Kabupaten Bandung. Masjid yang selalu ramai di setiap 5 waktunya. Masjid yang selalu menjadi tempat singgah bagi para musafir, bahkan menjadi tempat peristirahatan bagi para jemaah pesantren yang ada di sekitar masjid. Itulah Masjid Baitus Syukur. Terletak di tengah-tengah kawasan yang dikelilingi petak-petak sawah yang digarap dengan telaten, hingga padi pun dapat tumbuh dengan subur menyegarkan. Hijau sejauh mata memandang. Di sisi lain, berdiri bangunan stadion sepak bola Sijalak Harupat yang menjulang tinggi. Sebuah pemandangan yang menjadi daya tarik tersendiri. Perpaduan tersebut merupakan sajian yang amat indah mewarnai keindahan Kampung Cipedung, Kabupaten Bandung. Kehadiran dan perkembangan Jemaat Ahmadiyah di Kampung Cipedung, Desa Jatisari, Kecamatan Kutawaringin, tidak terlepas dari peran pasangan suami istri, yaitu Bapak Enda dan Ibu Atika Soma. Sejarah berdirinya Jemaat Soreang. Jadi Jemaat Soreang waktu itu Ibu Atika Soma dan Bapak Enda sebagai suaminya dulu adalah anggota Jemaat Ciledug Kabupaten Cirebon dari tahun 60-an sampai tahun 80. Beliau Bapak Enda atau Ibu Atika Soma hijrah ke Bandung tahun 80. Dan dari tahun 80 sampai dengan tahun 1983 beliau sekeluarga hijrah ke Bandung, yaitu ke Soreang, tepatnya di Kampung Cikopo, Desa Parung Serap, Kecamatan Katapang atau Soreang, Kabupaten Bandung. 3 tahun bergabung di Jemaat Bandung dari 1980 sampai dengan 1983 di Masjid An-Nasir, sekarang cabang Bandung Kulon. Dan dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1999 Soreang bergabung dengan Jemaat Cabang Banjaran. Lika-liku perjalanan cabang Soreang cukup panjang. Sempat menjadi ranting dari Bandung Kulon. Kemudian, Soreang menginduk ke cabang Banjaran seiring berdirinya cabang tersebut. Dan berkat Banjaranlah, Soreang lantas menjadi cabang. Begitulah awal mula keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Soreang yang kini sudah menyandang status sebagai salah satu cabang Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan nomor 226. Dalam proses tersebut, yaitu Soreang mengajukan di dalam forum atau di dalam majelis cabang Banjaran untuk segera dibangun masjid. Itu sebetulnya pertamanya. Jadi bangun masjid, dan setelah itu ada usaha juga, dan alhamdulillah tahun 97 Soreang udah ada masjid dari sumbangan dari salah satu anggota, yaitu Bapak Dr. Andes Kolonel Polisi Willy Widarma. Jadi beliau membelikan sebuah rumah di lokasi yang sekarang ada cabang Jemaat Soreang. Setelah ada masjid, jadi kegiatan dari tahun 97
sampai dengan 99 berjalan ya. Jadi kegiatan-kegiatan tablik, tarbiyat, dan kegiatan-kegiatan jemaat lainnya termasuk sholat 5 waktu, sholat tahajud. Jadi bisa dilaksanakan di masjid yang sementara. Jadi masjidnya waktu itu sederhana sekali. Dan dari 99 juga mengajukan ke cabang Banjaran supaya dibentuk jemaat Soreang. Dan alhamdulillah bulan Maret 99 mendapat SK dari Bapak Amir Nasional, yaitu Soreang menjadi cabang. Rumah hanya berukuran 5 kali 8 meter tersebut pun direnovasi dan dijadikan sebuah bangunan masjid sederhana pada tahun 1997. Kemudian seiring berjalannya waktu, masjid tersebut semakin terasa sempit. Pada tahun 2003, masjid itu direnovasi kembali dengan ukuran yang lebih besar. Lantas diresmikan pada tahun 2006. Alhamdulillah, banyak tokoh masyarakat yang menghadiri acara peresmian masjid itu. Jadi untuk perkembangan masjid, pembangunan masjid, memang dulu sekitar bulan Agustus, jadi membeli sebuah rumah yang sangat sederhana di sini, di lokasi ini waktu itu, dan direnovasi menjadi masjid. Dan ada rumah tunggunya, ukuran waktu itu sekitar 5 kali 8. Jadi untuk masjid 5 kali 8 sekitar 40 meter persegi, dan untuk rumah tunggu atau rumah misi yaitu ukuran 4 ke 8, 32. Nah itu jadi, tapi dibangun sederhana gitu, sangat sederhana sekali pembangunan masjid diawali dari tahun 97 tersebut gitu. Adapun perkembangan selanjutnya, karena sesuai kebutuhan dan anggota bertambah, ya dulu anggota sekitar, yang pertama tuh dari ini sekitar 2 keluarga ya, keluarga Pak Panda dan saya, dan setelah berkembang beberapa keluarga dan ada sedikit yang bergabung. Nah maka ada pembangunan juga dimulai tahun 2003 ya, 2003 mulai dibangun, yaitu ukuran sekitar 12 kali 14. Waktu itu dibangun 2003 dan selesai diresmikan tahun 2006 kalau tidak salah bulan Oktober. Dan waktu pembangunan juga di sini di Soreang, kalau tidak salah itu bukan tidak salah Bang, betul, dengan kejadian-kejadian di Parung 25, kita di sana lagi rame, di sini malah lagi pembangunan pengecoran masjid. Dan alhamdulillah dapat selesai dan diresmikan bulan Oktober 2006, dan kebetulan datang juga dari Bapak Kepala Desa, dari Ketua MUI Desa, dan tokoh-tokoh masyarakat di sini. Sudah menjadi sunatullah bahwa ujian selalu dirasakan oleh para pengikut jemaat ilahi ini, dimanapun dan kapanpun, tidak terkecuali jemaat Soreang itu pun sendiri. Meskipun terbilang kecil. Masjid yang beralamat di Jalan Soreang Cipatik, kilometer 5 ini pernah menjadi sasaran pengerusakan oleh massa yang kurang bertanggung jawab. Yang kecil waktu pertama, masjid yang lama itu yang ukuran 32 meter persegi itu, ada pernah kejadian pelemparan gitu ya, pelemparan masjid, dan di sini ditunggu oleh anggota suami istri, dan alhamdulillah bisa ditangani gitu, bisa selesai lah gitu, sampai diurus ke kepala desa, ke tokoh-tokoh masyarakat, dan alhamdulillah selesai. Dan kejadian juga tahun 2009 juga pernah kejadian, yaitu pelemparan masjid juga, tidak sampai, walaupun waktu itu tahun 2009 sampai ada bom molotov. Nah, cuman ada yang uniknya di sini Soreang itu, walaupun banyak tantangan-tantangan, kegiatan belum pernah sekalipun berhenti gitu. Jadi aktivitas masjid ini tetap gitu jalan, walaupun tantangannya berat tetap jalan, alhamdulillah. Dan uniknya di Soreang ini yaitu anggotanya misalkan misalkan ada 60 atau ansor hudamnya ada 20, dari sholat Jumat aja
2 kali lipat gitu jumlahnya gitu. Seharusnya kan kalau misalkan ini nggak ada nih di Masjid Baitul Syukur ini gitu matematika tidak berjalan. Seharusnya kalau anggota tidak ada, misalkan anggota Ansor nggak ada halangan keluar kota atau gimana, harusnya kalau Jumatan itu misalkan dari 20 tinggal 10 malah enggak gitu, 2 kali lipat terus dari selalu gitu, selalu jumlahnya melebihi jumlah yang ada. Dan gair pun di sini ikut gitu sholat 5 waktu gitu. Kadang-kadang anggota dengan gair banyak gair. Di Jemaat Soreang ini yaitu di Masjid Baitul Syukur yang diberi nama oleh Huzur yang keempat berkapasitas 200 orang. Sedangkan anggota jemaat Soreang berjumlah 83 orang dengan 23 kepala keluarga. Kegiatan-kegiatan di Jemaat Soreang ini yang dimaksud adalah kegiatan tarbiyat, yaitu setiap sholat subuh kita mengadakan deres Al-Quran, dan kemudian setiap sholat maghrib, antara maghrib isya, kita mengadakan deres hadis dan membaca buku-buku Masih Maud. Samping itu juga kegiatan atfal, nasirat, ada madrasah yang diadakan setiap hari di sini. Lalu kegiatan pengajian bulanan tiap bulan pertama, tarbiyat bulanan ini dihadiri oleh seluruh anggota jemaat di Soreang ini. Kegiatan tarbiyat lainnya adalah tahajud bersama, dilakukan setiap malam minggu, dihadiri oleh 10 kakak yang ada di Soreang ini ya. Kemudian kegiatan tarbiyat ke anggota-anggota juga, kami mengunjungi beberapa anggota dengan dibantu oleh Mubalik. Lalu kegiatan taklim oleh Bapak Mubalik Lutfi di sini diadakan juga, yaitu pelajaran mengenai tahsin Al-Quran. Bagaimana kita membaca Al-Quran secara benar dan baik itu. Alhamdulillah, ragam kegiatan terselenggara secara rutin di Masjid Baitul Syukur. Salah satu faktornya adalah tarbiyat yang senantiasa terjaga di setiap anggota jemaat Soreang. Keanggotaan jemaat Soreang ini tersebar ya. Kalau di sekitar masjid ini ada kira-kira ada 13 kakak, dan di luar Soreang ini ada kurang lebih 10 kakak yang jaraknya antara 5 sampai 50 kilo ya. Seperti ada yang di Kecamatan Margasih berjarak kira-kira 5 km dari sini. Kemudian di Soreang, Kecamatan Soreang jaraknya 9 kilo. Kemudian ada yang di Rancabali. Rancabali itu jarak dari sini 50 kilometer ya. Kemudian di Pasir Jambu itu kira-kira jaraknya 25 kilo. Ada juga anggota tersebar di sana. Ya. Geliat pembangunan di kawasan Bandung Selatan terus digenjot oleh pemerintah. Seiring dengan kemajuannya, jemaat Soreang pun mengalami kemajuan tersebut. Untuk itulah, upaya dan harapan senantiasa terwujud agar dapat mengikuti arus perkembangan zaman di era globalisasi. Untuk saat ini, kebutuhan seorang mubalik dirasa menjadi dambaan para anggota Ahmadi di Soreang. Dan untuk kedepannya mungkin tetap pembangunan pun Soreang akan mengikuti zaman di sini. Soalnya di sini udah mulai bangunan masjid juga udah tertinggal. Dulu kita bisa di atas mereka, dan sekarang masjid kita tertinggal. Mungkin dalam hal pembangunan pun mungkin harus ditingkatkan lagi. Dan yang saat sekarang mungkin di Soreang karena lahannya luas dan pusat ibu kota Kabupaten Bandung, harapannya juga mungkin ada mubalik tetap gitu di sini Pak. Yang soalnya mubalik tetap, dan kita sedang tablik sekarang di daerah Ciwidey, Pasir Jambu, Rancabali, ya, terutama yang paling gencar sekarang di Pasir Jambu itu lagi prospeknya untuk pertabligan bagus Pak. Nah, mungkin nanti kalau bisa di Soreang harus ada mubalik gitu, mubalik tetap di sini, bukan mubalik yang dari pembantuan gitu di cabang lain dibantukan di kita itu. Ya, untuk memperlancar kegiatan tarbiyat dari keanggotaan ini sangat diperlukan sekali mubalik untuk jemaat Soreang ini.
karena sementara ini Mubalik di Soreang ini diperbantukan dari Jemaat Bandung Kulon. Meskipun sepanjang mata memandang, Soreang dikelilingi oleh pesawahan nan hijau, namun dalam aktivitas sehari-hari, anggota jemaat Soreang memiliki ragam profesi, mulai dari petani, pegawai negeri sipil, pegawai swasta, guru, dan ada juga yang melakoni profesi sebagai wirausahawan. Seperti Bapak Aan Walkiat, Ketua Cabang Soreang, sekaligus Kepala Saksi Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung. Beliau pun menekuni bisnis sampingan, yaitu usaha konveksi yang sudah dirintis sejak tahun 2008 dengan nama Nafmi Collection. Usaha ini yaitu dirintis sejak tahun 2008. Dan untuk karyawan adalah kebetulan ini kalau ini karena ada spesifikasi khusus, karyawan kebanyakan dari luar gitu, bukan dari masyarakat sekitar, Pak. Jadi masyarakat sekitar ya 10%. Untuk saat ini, usaha yang dirintis Bapak Aan tersebut hanya sebatas maklun atau pesanan borongan dari pabrik yang sudah mempunyai brand cukup dikenal. Walaupun sejak dari tahun 2016 sudah ada upaya untuk memproduksi dan memasarkan produk sendiri. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai pegawai negeri sipil, Bapak Aan dibantu oleh 40 karyawan yang rata-rata berasal dari luar daerah. Setiap bulannya, tidak kurang dari 8.000 piece yang diproduksi oleh Nafmi Collection. Rata-rata pesanan berasal dari luar negeri, salah satunya dari Dubai. Jadi kita malah seringnya yang ekspor gitu ya, pekerjaan-pekerjaannya ekspor ke luar negeri. Produknya diekspor ke Dubai yang anak-anak gitu ya. Jadi kita kalau dari dulu kemampuan adalah yaitu 1 bulan dari tahun 2008 bisa 10.000 piece. Saat ini Nafmi Collection tengah mengembangkan usaha konveksi tersebut untuk memproduksi dan memasarkan brand sendiri, sehingga lebih banyak melibatkan penduduk lokal. 90% maklun, mungkin kita coba supaya meningkatkan pendapatan, juga mengembangkan usaha ini, mungkin ke produksi sendiri gitu Pak. Atau kita kerjasama dengan orang lain, kita memproduksi dan menjual kepada mereka. Itu tujuannya ke depan ada pengembangan, kalau bisa ada pemasaran juga. Jadi kita yang terbalik, kita yang akan memaklukkan ke mereka gitu, ke pengusaha. Nah ini baru mungkin Pak bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekini. Sekarang udah mulai kita ada pesanan gamis, pesanan kemeja. Nah nanti kita coba dimaklunkan ke masyarakat sekitar sini. Jadi kita yang penting berusaha untuk membuat lapangan kerja lah bagi orang banyak, bermanfaat bagi orang banyak. Tujuannya untuk beribadah saja, dan selain kita untuk tidak semata-mata untuk keuntungan gitu, keuntungan supaya kita mendapat suatu pekerjaan gitu. Walaupun memang tujuannya kita cari keuntungan. Tapi. Denyut kehidupan anggota jemaat Soreang masih berkutat di sekitar Masjid Baitus Syukur. Selain Nafmi Collection, terdapat usaha lain yang dimiliki oleh anggota jemaat Soreang. Usaha ini cukup terbilang unik, yaitu budidaya jangkrik. Usaha tersebut sudah dilakoni Kang Agus selama 14 tahun. Awalnya pertama karena saya dulu kerja di garmen, di pabrik, karena sakit. Jadi nggak boleh angkat-angkat beban yang terlalu berat. Makanya saya ternak jangkrik. Latar belakang ternak jangkrik, pertama alhamdulillah sejak 14 tahun saya bisa mencukupi
kebutuhan hidup. Bukan hanya membantu dari segi perekonomian saja, usaha jangkrik yang dilakoni Kang Agus ini pun merupakan lahan raptah. Saya bisa raptah di samping faktor pendapatan, penghasilan, dan kebutuhan saya sekeluarga, saya juga bisa raptah. Karena semua peternak saya yaitu dari Gair Ahmadi dan Ahmadi, sekitar ada 60 peternak. Jadi kalau di sini raptah sangat mudah sekali, sangat mudah. Kenapa? Karena di Soreang ini Gang Baitus Syukur itu, nama Masjid Gang Baitus Syukur, udah tahu semuanya se-Kabupaten Bandung bahwa itu komplek Ahmadi. Gang Baitus Syukur dan masjid telah menjadi satu kesatuan yang sulit dipisahkan. 14 tahun sudah Kang Agus menggeluti usaha ternak jangkriknya dengan sukacita. Masa suka dan duka sudah sering ia lewati. Kini, ternak jangkrik yang dilakoninya sudah cukup populer di kawasan Bandung. Saya pertama tidak punya modal, tidak punya apa-apa karena sakit, tidak punya modal, tidur di kandang jangkrik sama istri sama anak. Terus itu bangkit dengan modal seadanya. Alhamdulillah untuk sekarang saya bisa bangun rumah kakak, bangun kandang, dan bisa mensejahterakan peternak jangkrik saya. Hidup terus berjalan, rintangan dan cobaan akan selalu menghadang. Tapi dengan ikhtiar terus-menerus dan keyakinan yang kokoh, serta doa yang tulus tak pernah putus, di alam yang sejuk membawa suasana damai.